Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita menggunakan gedung gereja yang baru, sudah luas, dan kiranya pembangunan selanjutnya boleh berjalan dengan lancar dan kita leluasa beribadah di dalamnya. Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini yaitu yang menuntun kepada kebenaran, yang menuntun kepada kebenaran. Dan kalau dalam bahasa Toraja, iamo me panunduk lakolalan katonganan, iamo me panunduk lakolalan katonganan. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tadi temanya yang menuntun kepada kebenaran. Nah, siapa kebenaran yang dimaksudkan di sini? Dan bagaimana supaya kita bisa mencapai kebenaran itu agar kita tidak tersesat seperti dalam bacaan kita tadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, contoh kecil biasanya apa yang kita lakukan atau bagaimana caranya, misalnya kita mencari sebuah jalan atau alamat yang kita belum ketahui supaya kita tidak tersesat. Ya, tentu kita bertanya, atau kalau zaman sekarang itu lebih cepat pakai Google, Sherlock ya. Nah, itu hanya contoh saat mencari alamat. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita tahu kalau seseorang dalam hidupnya itu tersesat? Kita lihat dari apanya? Ya, tentu kita lihat dari tingkah lakunya, dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang ada atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kenapa mereka bisa tersesat dan melakukan demikian? Nah, itulah yang dikatakan disesatkan oleh dunia ini, disesatkan oleh dunia ini. Dan kita mengingat lagi mengapa dunia ini bisa menyesatkan. Karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini telah jatuh ke dalam dosa, sehingga orang-orang di dalamnya menjadi sesat. Dengan demikian, orang yang sesat perlu dituntun. Nah, kalau dalam penggembalaan kita perlu gembala. Kita perlu gembala untuk menuntun kita sebagai domba-dombanya. Nah, siapa gembala yang akan menuntun kita itu? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai gembala yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Itulah yang akan menuntun kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu penuntun, tetapi kadang-kadang kita sulit untuk melihat dan mengalami kehadirannya. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan meninggalkan kita, padahal Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang kadang-kadang menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mungkin kalau kita dalam keadaan senang, lagi banyak dapat gaji misalnya, mungkin kita katakan, wah, Tuhan memberkati saya melimpah-limpah. Tetapi di saat kita dalam keadaan susah, misalnya dalam penderitaan, dalam duka cita,
kehilangan atau dalam sakit penyakit, mungkin kita akan mengatakan Tuhan itu tersembunyi, Tuhan itu jauh, Tuhan meninggalkan saya. Dan kita sulit untuk melihat keberadaan Tuhan saat kita susah. Bahkan sulit untuk bersyukur. Padahal Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal, baik itu dalam susah maupun dalam senang. Dan memang ada juga orang yang mampu melihat kuasa Tuhan dalam berbagai situasi. Meskipun dia dalam situasi sulit, dia tidak berputus asa, tetapi dia tetap mempunyai pengharapan dan meyakini bahwa Yesus Kristus pasti menolong kita untuk bangkit dalam situasi apapun. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bacaan kita, Allah berpihak bagi orang-orang yang tertindas dan menderita, seperti Allah menolong Hana dalam pembacaan Samuel tadi. Allah menolong Hana yang sangat bergumul untuk mendapatkan anak. Dia sangat bergumul untuk mendapatkan anak, dan iman percayanya tidak membuat ia menyerah begitu saja, tetapi dia terus bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doanya. Lalu dalam kisah bangsa Israel, Allah meluputkan bangsa Israel dari kesesakan. Dan Allah yang sama jugalah yang berkuasa atas kehidupan kita, kehidupan manusia sampai pada akhir zaman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, karya Allah itu terjadi dalam setiap orang yang percaya. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Apakah Allah itu berkarya hanya sampai pada kehidupan kita saat ini saja, atau sampai di mana? Tentu Allah berkarya sampai pada bagaimana masa depan manusia setelah mati, atau berkarya sampai kehidupan setelah kematian. Nah, jelas dalam bacaan 1 Samuel pasal 2 ayat 6, Daniel 12 ayat 2, dan Markus pasal 13 ayat 13, bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang dari dunia, orang mati. Jadi orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Dan Bapak Ibu, kapan kebangkitan itu terjadi? Kebangkitan itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan orang yang percaya akan dikumpulkan untuk hidup bersama-sama dengan Allah, dan sebagian akan luput dari kesesakan dan akan hidup kekal bersama dengan Allah, dengan sesama dan dunia oleh Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, sejalan dengan pengakuan Gereja Toraja bab 8 pasal 4 tentang kebangkitan orang yang percaya dan yang tidak percaya, dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dibangkitkan kepada kehidupan yang baru di dunia yang baru juga. Sedangkan orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya kepada Allah, akan berada di luar persekutuan dengan Allah, berada dalam kehinaan dan kengerian yang kekal, yang kita sebut apa? Neraka. Nah, itu kita sebut neraka. Dan hal itu menegaskan makna kehidupan kita kini dan di sini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Yesus
itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan sia-sia dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Meskipun mungkin itu membuat kita menghadapi banyak tantangan, tapi ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan itu. Dan dikatakan bahwa tidak akan sia-sia, sebab mengandung pengharapan yang pasti. Mengandung pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Istilahnya, di dalamnya ada nilai kekekalan. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sifat Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, adil dan setia atas kehidupan dan kematian manusia adalah bukti kekekalannya. Jadi bagi kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, akhir zaman itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita. Dan upaya untuk menghitung terjadinya akhir zaman itu adalah hal yang sia-sia. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tugas kita bukan untuk menerka-nerka bahwa kapan ya Tuhan datang, bagaimana kondisi saya saat Tuhan datang, bagaimana harta saya, bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Tetapi sikap kita yang terpenting adalah selalu siap dan berjaga-jaga. Siap dan berjaga-jaga, senantiasa tekun dan bersemangat dalam melakukan tugas panggilan dan pelayanan yang menembus segala tantangan dan perkembangan zaman. Kita bekerja seperti biasanya. Kita melakukan tugas panggilan kita, tapi bedanya dengan orang lain adalah kita melakukan itu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin ada orang di luar Tuhan melakukannya untuk sesamanya, dan itu akan sia-sia. Tetapi kalau kita lakukan pekerjaan kita di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh berpegang pada nilai-nilai kekristenan, dan percayalah bahwa semua itu dilakukan dalam iman. Sebagai orang tua misalnya, sebagai pegawai atau sebagai karyawan, apapun pekerjaan kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran bahwa Yesus menjadikan kita benar dan sempurna di hadapan Allah, serta menuntun semua orang percaya dapat menjumpai Allah kapan dan di mana saja. Dan kita yang telah mengalami penebusan Yesus Kristus memiliki tanggung jawab untuk menuntun yang lainnya kepada kebenaran. Jadi kita juga membawa orang di sekitar kita ke jalan kebenaran. Kita menjadi alat Tuhan sesuai dengan profesi kita. Semoga kasih Kristus senantiasa menuntun kita bertahan dalam kebenaran sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa respon kita? Respon kita atas anugerah dan keselamatan dari Yesus adalah terus memberitakan Injil kebenarannya. Memberitakan Injil kebenarannya dalam wujud saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, setia dalam persekutuan dan saling menasihati dalam kebenaran.
Jadi bukan saling menjatuhkan, tetapi saling menasihati di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada kebenaran di luar Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memahami firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah kebenaran yang menuntun setiap orang memperoleh hidup kekal. Namun sudahkah kita mau memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan? Dalam kehidupan yang kesesatan ini, yang kita pilihan harusnya adalah penuntun, baik dalam dunia ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Karena itu saudara, datanglah kepada Kristus untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia, dan jangan mau disesatkan dengan pemahaman dunia atau pemahaman diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa.